Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Firda Putra, NIM 362021401020. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKM. Bab 3. Metode pelaksanaan. 3.1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pembuatan dan pengujian mesin ini akan dilakukan selama 3 bulan. Pembuatan alat ini dilakukan di bengkel mesin dan program dilakukan di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, yang ditunjukkan kepada Bapak Nur Hadi selaku mitra kami. 3.2. Metode pelaksanaan berikut adalah Rowercat beserta penjelasan tahap penerapan iptek. Tiga 2.1 Survei dan observasi. Kegiatan survei dan observasi dilaksanakan di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dengan objek sasaran riset adalah perajin tusuk sate yang ada di daerah tersebut. Survei dilakukan dengan metode wawancara terhadap pembuatannya langsung. 3.2 Pencarian referensi. Tahap pencarian referensi berisi tentang serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian data-data dari sumber-sumber yang relevan dan terpercaya dalam pengumpulan setiap materi serta menjadi acuan dalam penulisan PKM. Ini agar dapat dihasilkan informasi yang lengkap, terarah, dan percaya dalam penulisan serta memberikan variasi dalam pengembangan penerapan teknologi ini. 3.2 Tahap perencanaan dan perancangan. Pembuatan konsep dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan pencairan referensi yang didapat dari survei lapangan. Setelah itu, maka dapat dilakukan perencanaan dalam penerapan solusi. Perencanaan dan perancangan merupakan langkah awal dari survei referensi, perencanaan, dan pendamping penggunaan alat, pembuatan laporan, dan pembuatan alat. Perencanaan ini dilakukan dengan benar agar alat yang dibuat nanti dapat bekerja secara maksimal. 3.2.4 Penyesuaian alat dengan kebutuhan mitra. Proses penyesuaian alat dilakukan setelah semua proses perencanaan dan perancangan selesai. Penyesuaian alat harus dilakukan secara teliti agar nantinya alat agar dibuat dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. 3.25 Analisa dan evaluasi. Analisa kinerja alat dilakukan untuk mendapatkan data yang meliputi sistem kerja alat, mencari troubleshooting yang terjadi pada mesin yang kemudian dari data analisa tersebut akan digunakan sebagai media evaluasi. Tahap evaluasi dilaksanakan setelah automatic skewer oven diterapkan di tempat produksi tusuk sate Bapak Nur Hadi yang ada di Desa Temuasri. Pada tahap ini dinilai sistem kerja dari alat baik dan segi kestabilan alat. Pengaruhnya terhadap waktu yang dibutuhkan dalam proses oven tusuk sate dan kualitas pengeringan yang dihasilkan apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan.
maka akan dilakukan kembali tahap penyesuaian alat. 3.26 Sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan secara intensif dengan menyampaikan materi terkait otomatik skewer oven. Materi yang disampaikan mengenai sosialisasi dari permasalahan yang dialami para produksi tusuk sate di Desa Temuasri, yakini penerapan otomatik skewer oven untuk melakukan proses pengeringan, instalasi alat, dan pemeliharaan alat tersebut. Tahap sosialisasi dilaksanakan di tempat mitra, yaitu Bapak Nur Hadi di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. 3.2.7 Pendampingan penggunaan alat. Pendampingan penggunaan alat terhadap mitra merupakan hal yang penting yang harus dilakukan meskipun sudah ada buku pedoman. Kegiatan pendampingan ini harus dilakukan secara langsung, tidak memberikan pemahaman mengenai cara penggunaan otomatik skewer oven. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan terhadap produksi tusuk sate di Desa Temuasri dalam penerapan iptek. 3.2.8 Pembuatan laporan. Pembuatan laporan akan dilakukan setelah semua tahap terrealisasi sehingga hasil yang diperoleh dari pembuatan alat dapat dijelaskan secara rinci sesuai dengan data yang diperoleh. Pembuatan laporan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam keseriusan dalam kegiatan PKM ini. 3.3 Keberlanjutan program. Keberlanjutan program ini didukung dengan adanya produsen tusuk sate di Desa Temuasri sebagai pengolah. Dengan adanya penerapan teknologi alat otomatik skewer oven, ini diharapkan mampu mengubah pola pikir dan memberikan nilai kreativitas dan inovasi yang tinggi sebagai bentuk peningkatan produktivitas tusuk sate, peningkatan usaha tusuk sate, serta menjadikan prospek masa depan para produksi tusuk sate di Desa Temuasri. Keberlanjutan program penerapan teknologi ini juga didukung beberapa aspek seperti aspek ekonomi. Penerapan teknologi otomatik skewer oven ini dapat memberi pemasukan yang optimal dari sebelum-sebelumnya. Aspek keamanan. Otomatik skewer oven memiliki safety installation yang cukup baik karena menggunakan pengaman terbaik, karena otomatik skewer oven menggunakan sensor-sensor pemanas yang sudah teruji sehingga operator tidak perlu khawatir ketika mengoperasikan alat. Aspek kebersihan dan kesehatan. Di masa pandemi seperti ini, tentunya faktor kebersihan produk menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Penerapan teknologi otomatik skewer oven ini merupakan sosialisasi yang tepat karena proses pengeringan dilakukan di dalam alat sehingga minim tersentuh tangan dan kebersihan terjamin. 3.4 Indikator kebersihan program. Adapun indikator kebersihan program lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. 3.1 Perbandingan kondisi mitra sebelum dan setelah adanya program penerapan teknologi otomatik skewer oven. Tabel 31 Perbandingan kondisi mitra. Sebelum program PKM
KC. Dan setelah program PKM KC, mitra melakukan proses pengeringan secara manual. Mitra dapat melakukan proses pengeringan menggunakan alat otomatis skewer oven. Waktu pengeringan 1 ton tusuk sate 30 kilo dalam 1 jam. Asumsi waktu perajangan 30 kilo per jam dengan memperhatikan panas oven yang dipakai. Selanjutnya bab 4. Perancangan biaya. 4.1 Anggaran biaya. Adapun total jumlah anggaran yang dibutuhkan dari peralatan penunjang, habis pakai, perjalanan, dan lain-lain adalah sebesar seperti terlihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Rancangan anggaran biaya. Jenis pengeluaran biaya. 1. Peralatan penunjang sebesar 4 juta. Bahan habis pakai sebesar 5.550.000. Biaya operasional 2.500.000. Lain-lain 2 juta. Jadi semua jumlah 15.050. 4.2 Jadwal kegiatan. Agar pelaksanakan PKM KC ini berjalan dengan baik, berikut kegiatan yang dilaksanakan selama 3 bulan dengan pembagian kegiatan seperti pada tabel 4.2 Jadwal kegiatan program. Jenis kegiatan. Bulan. Dosen penanggung jawab. 1. Survei dan observasi. Perancangan dan perancangan teknologi di bulan 1. Dosen penanggung jawab adalah Chandra Virga Putra, Denny Pratama Wahyudi. Pembuatan alat, assembling alat di bulan kedua. Dosen penanggung jawab Chandra Virga Putra, Denny, dan Taufan. 5. Uji alat, evaluasi, dan penyempurnaan alat. Dosen penanggung jawab Taufan Waskito Adi dan Taufan Waskito Adi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.